Eh? Eh? Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kadida di kelas Sejarah Edu-On. Berarti kalau dengan Kadida, kalian harus siap-siap ya, karena kita akan kembali ke masa lalu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Oke, jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan pergerakan nasionalisme yang nantinya kita akan bisa pahami dari nasionalisme politik. Ini adalah sebuah materi yang merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas juga di materi sebelumnya terkait dengan perkembangan pergerakan nasional di periode awal. Sedangkan selanjutnya kita akan melihat terkait dengan perkembangan nasionalisme politik. Terutama kita akan memahami terkait dengan perkembangan semangat-semangat kebangsaan yang lahir dari berbagai macam organisasi-organisasi maupun gerakan-gerakan yang muncul di era masa pergerakan nasional Indonesia. Setidaknya di dalam materi ini kita akan berfokus terhadap berbagai macam pergerakan-pergerakan yang akan sangat melahirkan terkait dengan ide-ide kemunculan dari semangat nasionalisme, semangat kebangsaan, lahirlah semangat-semangat keindonesiaan. Dan inilah yang nantinya kita akan pahami dari materi terkait dengan perkembangan pergerakan nasional. Nah teman-teman, untuk lebih mudah dalam memahami materi ini, seperti biasa ya, kita akan melihat dulu terkait dengan peta konsep yang kita akan lihat dulu terkait dengan apa aja sih yang akan kita pelajari mengenai perkembangan pergerakan nasional, terutama terkait dengan nasionalisme politik. Oke, jadi di dalam materi ini kita akan melihat terkait dengan yang pertama, yaitu adalah terkait dengan munculnya dari organisasi yang dikenal dengan namanya Indisi Partij. Ini adalah sebuah organisasi politik pertama di Indonesia, dan teman-teman bisa lihat bahwa disinilah era di mana nantinya mulai muncullah ide-ide nasionalisme dan akhirnya berkembang hingga sampai di masa kemerdekaan. Jadi bisa kita katakan atau kita lihat Indisi Partij adalah sebagai bagian yang tidak bisa terlepas dari perkembangan nasionalisme di Indonesia. Terus yang kedua, kita akan melihat terkait dengan munculnya gerakan pemuda. Teman-teman adalah sebagai bagian dari pemuda dan pemudi yang nantinya akan juga turut serta di dalam pergerakan nasional. Terutama di dalam gerakan pemuda ini, kita akan berfokus terhadap kemunculan dari Sumpah Pemuda. Oke teman-teman, inilah yang nantinya akan kita bahas terkait dengan gerakan pemuda. Terus yang ketiga, kita akan melihat terkait dengan kemunculan gerakan wanita, di mana nantinya peran wanita juga adalah sebuah peran yang tidak bisa terlepas dari era nasionalisme politik. Karena nantinya perkembangan atau peranan wanita di dalam pergerakan nasional Indonesia juga sangat besar, terutama nantinya bermunculan berbagai macam sekolah-sekolah, berbagai macam organisasi-organisasi yang turut serta dan juga masuk dalam andilnya terutama dalam masa pergerakan nasional Indonesia. Teman-teman pasti ingat dengan sosok bernama Kartini sebagai bagian daripada gerakan emansipasi yang muncul di Indonesia. Oke teman-teman, nah itulah terkait dengan peta konsep dari materi perkembangan pergerakan nasional. Kita akan lebih fokus terhadap nasionalisme politik. Maka dari itu, mari kita mulai. Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan organisasi yang pertama yang muncul di era-era perkembangan pergerakan nasionalisme di Indonesia, terutama kita akan melihat terkait dengan nasionalisme politik, yaitu adalah kita akan membahas terkait dengan Indisi Partij, atau kalau di Indonesia kan berarti adalah Partai Hindia. Nah, seperti biasa teman-teman, kakak akan sampaikan daripada Indisi Partij ini, kita akan mulai daripada konsep-konsep yang perlu teman-teman pahami untuk bisa melihat sejauh mana perkembangan dari Indisi Partij ini sendiri. Oke, kita akan lihat bahwa Indisi Partij ini adalah sebuah organisasi yang bisa kita labeli sebagai organisasi atau partai politik pertama di Indonesia. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Oke, kalau kita lihat bahwa daripada Indisi Partij ini sendiri adalah sebuah organisasi yang memang punya tujuan yang sangat besar. Terutama ada tujuan-tujuan yang bisa dikatakan sangat anti-mainstream banget, terutama di wilayah Hindia Belanda. Apa itu salah satu daripada ide yang nantinya muncul di Indisi Partij? Nah, salah satu daripada ide yang muncul dari Indisi Partij adalah ketika Indisi Partij ini memperkenalkan konsep nasionalisme wilayah, terutama memperkenalkan konsep indise nasionalisme. Maksudnya apa sih Kak dengan konsep daripada indisi nasionalisme? Oke, maksudnya yang namanya nasionalisme wilayah itu adalah sebuah pernyataan atau adalah sebuah konsep di mana kalau kamu mengakui diri kamu sebagai warga Hindia, maka kamu tidak akan dilihat dari
mana kamu berasal, mau dari orang Belanda, mau dari orang pribumi, mau dari orang Indo, mau dari orang misalkan orang India, orang Arab, dan orang Cina. Nah, selama diri kamu mengakui sebagai bagian dari Hindia, selama kamu mengakui sebagai warga negara Hindia, maka kamu adalah nasionalismenya adalah nasionalisme wilayah. Kamu adalah warga negara Hindia. Nah, ini adalah sebuah konsep yang sangat anti-mainstream banget di era pergerakan nasional. Karena belum ada semangat atau belum ada munculnya ide-ide terkait dengan nasionalisme tadi. Bahkan sebelumnya kayak Budi Utomo, Sarekat Islam, dan juga Muhammadiyah yang sudah kita bahas sebelumnya juga masih belum ada konsep nasionalisme seperti indisipartis. Nah, inilah yang akan sangat membedakan atau bisa kita katakan adalah sebagai satu hal yang sangat unik daripada indisipartis ini sendiri. Di mana indisipartis adalah sebuah organisasi yang nantinya memiliki keyakinan atau memiliki atau berkomitmen besar terutama terkait dengan upayanya untuk menyatukan seluruh golongan yang ada di Indonesia. Itu ya. Maka dari itu sesuai dengan konsep dari indisi nasionalisme tadi, bahwa mau apapun kamu, mau dari manapun kamu, kalau kamu ngakui diri kamu sebagai orang Hindia, maka kamu akan jadi orang Hindia. Nah, inilah konsep yang nantinya muncul dari perkembangan indisi partis itu sendiri. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan siapa sih yang nantinya akan mencetuskan indisi partis. Oke, teman-teman bisa ingat bahwa indisi partis adalah sebuah organisasi yang nantinya akan dicetuskan atau diketuai oleh 3 tokoh. Terutama nantinya kita kenal dengan namanya 3 serangkai. Yang pertama, kita akan kenal dengan sosok yang bernama Cipto Mangunkusumo. Kakak sudah kasih spoiler untuk kalian bahwa Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh mantan daripada anggota Budi Utomo yang merasa kecewa dengan gerakan Budi Utomo yang hanya terbatas di daerah Jawa. Dan akhirnya Cipto Mangunkusumo memilih untuk bergabung sebagai bagian dari indisi partis bersama-sama dengan tokoh dari kaum Indo yang nantinya kita kenal dengan namanya Ernest Francois Eugene Dawes-Dekker. Jadi Ernest Francois Eugene Dawes-Dekker ini nantinya memiliki keterhubungan darah atau pertalian saudara dengan yang kita kenal dengan yang namanya Edward Dawes-Dekker. Oke, dia adalah bisa dikatakan lahir sebagai kaum Indo atau orang Indo yang nantinya merupakan campuran dari Belanda dan juga Jawa. Sedangkan yang terakhir kita kenal dengan sosok yang sampai sekarang kita kenal sebagai bagian daripada masa perkembangan pendidikan di Indonesia yang dikenal dengan namanya Suwardi Suryaningrat atau nantinya nama yang sering dipanggil adalah Ki Hajar Dewantara. Oke teman-teman, inilah pencetus daripada indisi partis. Nah, selanjutnya lagi teman-teman, kita akan melihat terkait dengan kenapa sih indisi partis ini bisa muncul sebagai sebuah gerakan nasionalisme wilayah tadi, atau kenapa bisa muncul sebagai sebuah organisasi politik pertama di Indonesia. Jadi, yang melatar belakangi kenapa nantinya indisi partis ini nantinya mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan politiknya, itu karena permasalahan pertamanya adalah karena permasalahan diskriminasi terhadap kaum Indo. Kenapa kaum Indo ini didiskriminasi? Oke, sorry, kakak hapus dulu ya, biar rapih nih. Nah, gini ya. Oke, teman-teman untuk paham terkait dengan kaum Indo atau bagaimana sih status sosial daripada kaum Indo. Jadi gini teman-teman, kakak akan ceritakan terkait dengan bagaimana sih kaum Indo atau status dari kaum Indo di wilayah Hindia Belanda. Nah, kaum Indo adalah kaum yang kita kenal sebagai campuran dari Belanda dan juga pribumi. Di mana Belanda itu sendiri atau pemerintahan kolonial Belanda memberikan semacam status hukum yang jelas terhadap kaum Indo. Jadi mereka ini diakui sebagai orang Belanda. Tetapi pada realitanya atau pada kenyataan di lapangannya, ternyata kaum Indo ini banyak mengalami diskriminasi. Apa bentuk diskriminasi yang muncul? Nah, diskriminasi yang muncul terhadap kaum Indo ini seperti misalkan orang-orang kaum Indo yang sebelum politik etis, mereka mendapatkan tempat di pemerintahan, tapi jabatannya adalah jabatan yang sangat menengah, jadi tidak bisa naik ke jabatan yang paling tinggi ya. Karena status mereka sebagai orang Indo. Mereka hanya bisa menjabat di kalangan pejabat menengah atau ke bawah. Nah, tapi setelah munculnya politik etis, maka nantinya kaum Indo ini banyak nasibnya yang harus tergantikan oleh kemunculan dari orang-orang pribumi yang lebih
bisa atau digaji dengan harga yang lebih murah. Nah, inilah yang nantinya akan mengakibatkan kaum Indo ini secara ekonomi mereka itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti sebelum kemunculan politik etis. Terus yang kedua yang mengakibatkan kaum Indo ini juga nantinya terkena diskriminasi, teman-teman bisa pahami deh, kalau misalkan stratifikasi sosial yang muncul di era pemerintahan kolonial Belanda, teman-teman ingat bahwa ada segitiga stratifikasi sosial yang muncul kan? Seperti yang paling bawah itu adalah dimiliki oleh kaum pribumi. Terus yang tengahnya adalah kaum orang India atau orang Timur asing lah ya. Dan yang paling atas adalah orang Eropa. Nah, kaum Indo ini kalau secara strata dalam kenyataannya banyak mengalami diskriminasi karena mereka tidak diakui baik oleh pihak dari pribumi itu sendiri karena beda warna kulitnya, ditambah kalau misalkan ke atas ya walaupun secara realita atau hukumnya kaum Indo ini nantinya apa? Adalah orang yang diakui sebagai bagian dari orang Belanda. Tapi pada saat kenyataannya mereka tidak mendapatkan status yang jelas. Nah, inilah yang nantinya akan melatar belakangi akhirnya Ernest Francis Eugene Dawes-Dekker atau nantinya lebih kita kenal sebagai Setiabudi Danurdirja melakukan atau berupaya untuk membentuk organisasi yang nantinya bertujuan untuk bisa mewujudkan nasionalisme wilayah yang dikenal dengan indeks nasionalisme, di mana nantinya tujuan untuk bisa mencapai nasionalisme wilayah tersebut adalah nantinya mencoba untuk mengeluarkan ide-ide berupa semboyannya kita kenal dengan indeks Los van Holland, maksudnya adalah Hindia lepas dari Belanda, dan juga Indi voor Indiërs, maksudnya adalah Hindia untuk orang Hindia. Oke teman-teman, jadi kakak ulangi lagi ya, indeks Los van Holland adalah artinya bahwa Hindia ini harus lepas atau merdeka dari Belanda, dan juga Indi voor Indiërs artinya adalah Hindia untuk orang-orang Hindia. Nah, inilah yang nantinya menjadi salah satu tujuan daripada Indisipartis untuk melakukan gerakan-gerakan yang nantinya bersifat radikal. Dan salah satu bentuk dari upayanya untuk bisa menyampaikan pemikiran-pemikirannya nantinya seperti biasa bahwa organisasi-organisasi pergerakan nasional sudah pasti menggunakan media massa. Nah, media massanya kita kenal dengan namanya Het-Tijdschrift dan juga The Express. Terutama ini ya, The Express adalah sebuah majalah yang nantinya menjadi salah satu kekuatan utama dari Indisipartis untuk bisa menyampaikan ide-ide mereka yang sangat radikal terutama terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Teman-teman, itulah terkait dengan konsep-konsep dan juga latar belakang tujuan hingga media massa yang digunakan oleh Indisipartis. Gimana? Mudah kan? Maka selanjutnya, mari kita akan melihat terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan Indisipartis. Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan peristiwa penting yang berhubungan dengan Indisipartis. Nah, apa aja sih peristiwa-peristiwa yang kita bisa pahami terkait dengan perkembangan dari Indisipartis ini sendiri? Oke, jadi untuk memahami terkait dengan peristiwa-peristiwa penting, bahwa tadi kakak sudah sampaikan bahwasannya Indisipartis adalah sebuah organisasi politik yang sangat aktif terutama dalam hal kritik terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Terutama, kritik yang paling ekstrim yang dilakukan oleh Indisipartis adalah melakukan tindakan sarkasme, atau nantinya disebutnya kalau bahasa Prancisnya adalah satire, gitu. Di mana salah satu bentuk daripada sarkas yang dilakukan oleh oleh Indisipartis adalah mengeluarkan sebuah artikel yang ditulis oleh Suhardi Suryaningrat berjudul Als ik een Nederlander was. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, terkait dengan artikel yang berjudul Als ik een Nederlander was, andai aku seorang Belanda. Kenapa artikel ini muncul dari seorang sosok Suhardi Suryaningrat? Nah, ini permasalahan utama daripada kenapa munculnya artikel dari Suhardi, ini karena kemunculan sebuah ide dari pemerintahan kolonial Belanda untuk merayakan kemerdekaan Belanda atas Prancis. Kakak sudah sampaikan di materi sebelumnya loh ya teman-teman ya, bahwa teman-teman ingat Belanda pernah dijajah oleh Prancis di era Napoleon Bonaparte.
partai, di mana ketika lepasnya Belanda dari Prancis dan Prancis harus kalah dalam pertempuran era Perang Napoleon, maka akhirnya Belanda bisa kembali menjajah Indonesia. Tapi yang jadi masalah adalah ternyata Belanda merayakan kemerdekaannya di Indonesia, di Hindia Belanda, di mana Hindia Belanda masih dijajah oleh Belanda. Nah, inilah yang nantinya dianggap oleh Suwardi adalah satu hal yang sangat-sangat lucu banget bagi pemerintahan kolonial Belanda. Jadi pemerintahan Belanda mengadakan atau merayakan kemerdekaan dengan meminta sumbangan kepada rakyat Indonesia untuk merayakan kemerdekaannya. Tetapi seharusnya mereka ini melakukannya di sebuah negara yang ternyata masih dijajah. Nah, inilah yang mengakibatkan akhirnya Suwardi menulis Als ik en Nederlander was, di mana inilah sebagai bentuk dari sarkas atau satire yang dilakukan oleh Suwardi untuk bisa menyindir pemerintahan kolonial Belanda. Nah, setelah keluarnya artikel tersebut, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah, kakak hapus dulu ya. Yang terjadi adalah ternyata akhirnya Suwardi Suryaningrat ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, proses daripada penangkapan dari Suwardi Suryaningrat ini menimbulkan polemik besar di tubuh Indisipartis karena nantinya dianggap sebagai sebuah upaya yang sangat represif banget dari pemerintahan kolonial Belanda hanya karena menghadapi sebuah sindiran dari seorang Suwardi Suryaningrat. Maka dari itu, nantinya tokoh yang kita kenal dengan Cipto Mangunkusumo nantinya menulis sebuah artikel sebagai pembelaan terhadap Suwardi Suryaningrat berjudul Crush of Fresh, di mana si isi daripada artikel Crush of Fresh ini berisi mengenai isinya atau poin pentingnya adalah terkait dengan ketakutan, kekuatan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk bisa menekan seorang Suwardi Suryaningrat. Jadi seakan-akan pemerintah kolonial Belanda itu takut hanya dengan sebuah artikel. Nah, inilah yang nantinya mengakibatkan Cipto Mangunkusumo mengalami nasib yang sama seperti dengan Suwardi Suryaningrat, yaitu nantinya dia harus ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan Ernest Francois Eugene Douwes-Dekker akhirnya menulis artikel pembelaan terhadap teman-temannya yang nantinya dikenal dengan artikelnya berjudul Onze Helden, atau artinya adalah pahlawan kita, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Dan inilah sebuah artikel yang nantinya membela teman-temannya yang ditangkap oleh pemerintahan Belanda dan dianggap sebagai pahlawan. Ditulis dalam majalah The Express dan akhirnya mengakibatkan Ernest Francois Eugene Douwes-Dekker akhirnya juga ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda karena berupa sindiran saja. Nah, sindiran yang pedas itulah yang nantinya mengakibatkan pemerintahan kolonial Belanda seakan-akan takut terhadap Indisipartis. Dan akhirnya Ernest Francois Eugene Douwes-Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan juga Cipto Mangunkusumo harus ditangkap dan akhirnya mereka berakhir dengan pengasingan di negeri Belanda. Dan bisa dikatakan ketika tertangkapnya 3 serangkai berdampak terhadap perkembangan dari Indisipartis karena tokoh 3 serangkai ini adalah tokoh sentral dari Indisipartis yang nantinya mengakibatkan Indisipartis pada perkembangan selanjutnya ini harus berakhir juga karena kehilangan sosok dari pemimpin mereka, yaitu adalah 3 serangkai. Oke, teman-teman, itulah terkait dengan cerita Indisipartis yang nantinya menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terlepas dari perkembangan politik di Indonesia. Terutama ketika tadi ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda, berdampak terhadap kemunculan organisasi yang nantinya kita kenal dengan kemunculan Perhimpunan Indonesia. Oke, teman-teman? Nah, maka dari itu, selanjutnya kita akan melihat mengenai kemunculan dari Gerakan Pemuda. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan kemunculan dari Gerakan Pemuda. Oke, ini adalah sebuah gerakan yang nantinya akan dilakukan oleh para pemuda yang berasal daripada sekolah-sekolah yang muncul pasca daripada pelaksanaan politik etis. Yang sebelumnya sudah kakak bahas bahwasannya di era politik etis itu nantinya kita kenal bahwa ternyata
Belanda mulai membentuk sekolah-sekolah yang nantinya berdasarkan dari jenjang pendidikan, dari mulai tingkatan dasar hingga tingkatan sekolah tinggi. Di mana di dalam gerakan pemuda ini nantinya adalah sebuah gerakan yang juga lahir tidak bisa terlepas dari kemunculan sekolah-sekolah milik Belanda tadi. Dan kita akan melihat terkait dengan konsep-konsep yang perlu teman-teman pahami ya, terkait dengan gerakan pemuda itu seperti apa sih? Oke, yang pertama teman-teman, untuk bisa memahami terkait dengan gerakan pemuda, teman-teman perlu mengingat bahwasanya gerakan pemuda adalah sebuah gerakan yang diawali oleh kesadaran pemuda daerah yang membawa kepentingan di daerah masing-masing. Jadi tadi kakak sudah sampaikan bahwa nantinya akibat daripada pendidikan yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda nyatanya memberikan kesadaran bagi para pemuda untuk bisa bergerak. Tapi gerakannya ini pada awalnya hanya untuk kepentingan-kepentingan daerah seperti kepentingan pendidikan, kepentingan budaya, dan kepentingan-kepentingan sosial, dan tidak berhubungan dengan gerakan-gerakan politik ya. Karena di dalam beberapa organisasi-organisasi yang nantinya akan kakak sampaikan kepada kalian terkait dengan gerakan pemuda, biasanya gerakan pemuda ini adalah sebuah gerakan yang non-politik ya, dan lebih berfokus terhadap bidang pendidikan, sosial, maupun dalam bidang kedaerahan atau kebudayaan. Dan nantinya teman-teman bisa pahami bahwa gerakan pemuda adalah sebuah gerakan yang nantinya akan menjadi tempat di mana banyak tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia seperti Hatta, ada Yamin, ada Bahdar Johan, ada Samratulangi, ada Soekarno itu sendiri pernah juga terlibat atau setidaknya pernah mencicipi menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari gerakan pemuda. Dan itulah yang menjadi langkah awal daripada karir tokoh-tokoh pergerakan yang sudah kakak sampaikan tadi. Oke teman-teman, nah maka dari itu teman-teman sebagai bagian dari pemuda harus terlibat ya di dalam berbagai macam organisasi agar teman-teman itu punya kemauan atau punya visi ke depan dalam rangka untuk bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Oke teman-teman, inilah bagian yang tidak bisa terlepas daripada gerakan pemuda yang lahir di era pergerakan nasional Indonesia. Nah, kalau kita lihat terkait dengan gerakan pemuda, maka dari itu teman-teman bisa pahami bahwa siapa sih yang akan menjadi pionir atau pencetus dari kemunculan gerakan pemuda yang tersebar di berbagai macam daerah di Indonesia. Nah, maka dari itu kita akan lihat terkait dengan gerakan pemuda yang lahir paling pertama. Siapakah dia? Kita akan lihat dari kemunculan Trikoro Darmo, di mana Trikoro Darmo ini adalah sebuah organisasi, bisa dikatakan adalah organisasi yang nantinya terbentuk setelah lepas dari organisasi Budi Utomo. Dengan pencetusnya, kita kenal dengan sosok bernama Satiman Wiryo Sanjoyo dan juga kawan-kawannya yang merupakan mahasiswa atau siswa dari Stovia. Oke teman-teman? Teman-teman bisa teman-teman kembali ingat kembali bahwasannya Stovia adalah tempat di mana lahirnya Budi Utomo, dan Trikoro Darmo juga adalah sebuah organisasi pemuda yang lahir dari Stovia. Dan kenapa Satiman Wiryo Sanjoyo dan juga kawan-kawannya memutuskan untuk membentuk organisasi yang lepas dari Budi Utomo? Nah, salah satu latar belakang yang mengakibatkan Trikoro Darmo ini muncul adalah akibat dari permasalahan dominasi golongan priai dalam Budi Utomo. Sudah kakak sampaikan kepada kalian terkait dengan perkembangan pergerakan nasional periode awal, terutama kita sudah bahas terkait dengan Budi Utomo ya, di mana teman-teman ingat bahwa Budi Utomo yang awalnya adalah sebuah gerakan moral, sebuah gerakan ibaratnya adalah gerakan solidaritas daripada teman-teman yang ada di Stovia untuk bisa membantu teman-temannya yang sedang kesulitan biaya dalam hal pembayaran daripada biaya di Stovia. Teman-teman bisa pahami bahwasannya diawali Budi Utomo itu dari golongan para siswa tadi. Tapi pada saat kemunculan dari kongres pertama dengan pengangkatan dari Bupati Karanganyar sebagai ketua daripada Budi Utomo, teman-teman ingat bahwa anggota dari Budi Utomo mayoritas adalah mereka yang berasal dari golongan priai atau para bangsawan, para pegawai pemerintahan. Nah, ini yang mengakibatkan golongan muda yang tidak puas dengan perkembangan Budi Utomo memutuskan untuk keluar saja dari Budi Utomo dan akhirnya mendirikan Trikoro Darmo. Ini adalah sebagai bentuk daripada kekecewaan juga terhadap Budi Utomo sebagai organisasi yang hanya terbatas di dalam kalangan priai atau para bangsawan-bangsawan Jawa. Dan inilah yang nantinya akan menjadi salah satu hal yang bisa kita lihat dari perkembangan Trikoro Darmo. Dan selanjutnya lagi kita akan melihat bahwasannya tujuan daripada Trikoro Darmo, teman-teman bisa pahami bahwa tujuannya adalah untuk mencapai persatuan Jawa Raya dengan memperkokoh persatuan para pemuda dari Jawa, Madura, Bali, dan Lombok.
Teman-teman bisa pahami ya, secara tujuan itu hampir mirip dengan Budi Utomo. Tapi untuk kesatuannya atau persatuannya adalah bagi para pemuda-pemuda yang terbatas di wilayah Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Tapi yang jadi masalah adalah ternyata bahwasanya orang-orang Bali dan juga orang-orang Madura dan juga orang-orang Sunda, pemuda Sunda dan juga pemuda Madura, ini mulai mempertanyakan terkait dengan status daripada Trikoro Darmo. Karena Trikoro Darmo ini nantinya juga identitasnya itu sangat kuat banget terhadap kejawaannya. Terutama teman-teman bisa lihat terkait dengan Trikoro Darmo atau nama dari organisasinya aja udah nama Jawa. Nah, ini mengakibatkan tadi bahwa pemuda-pemuda Madura dan pemuda Sunda ini mulai mempertanyakan terkait dengan identitas dari Trikoro Darmo. Sehingga Trikoro Darmo ketika awal terbentuknya tidak terlalu banyak antusiasme yang nantinya muncul terutama dari pemuda-pemuda Madura dan juga pemuda-pemuda dari Sunda. Dan akhirnya barulah di kongres pertama daripada Trikoro Darmo nantinya menghasilkan keputusan untuk merubah namanya saja menjadi Jong Java. Yong itu berarti adalah pemuda ya kalau bahasa Belandanya. Di mana ini nantinya mulai mencoba untuk melepaskan identitas kejawaannya. Gitu ya, sehingga nantinya banyak pemuda-pemuda yang berasal dari daerah-daerah non-Jawa, non-budaya Jawa, seperti orang Sunda maupun Madura, akhirnya tertarik untuk bergabung sebagai bagian dari Jong Java. Oke, sehingga nantinya di tahun 1918, akhirnya Trikoro Darmo berganti nama menjadi Jong Java. Dan disinilah nantinya kita akan lihat bahwa Trikoro Darmo ini adalah sebuah organisasi non-politik yang nantinya lebih berfokus terhadap bidang pendidikan, sosial, maupun dalam bidang kebudayaan. Walaupun kalau misalkan politik boleh nggak sih Kak anggota-anggota daripada Jong Java ini untuk masuk sebagai bagian dari politik? Kalau secara aturannya sebenarnya tidak diperbolehkan anggotanya untuk terlibat di dalam politik. Nah, tapi kalau misalkan anggotanya mau mengenal politik, mereka diperbolehkan. Jadi kalau misalkan lagi ngumpul dan akhirnya lagi membahas ilmu pengetahuan terutama terkait dengan pengetahuan politik, maka mereka diperbolehkan untuk mendapatkan pengetahuan politik itu sendiri. Sehingga nantinya dalam perkembangan Jong Java ini sendiri, kebanyakan atau mayoritasnya gerakan-gerakannya lebih menunjukkan kepada kebudayaan, pendidikan, dan juga bidang sosial. Nah, selanjutnya lagi kita akan melihat bahwa nantinya perkembangan selanjutnya dari Trikoro Darmo atau Jong Java, kita akan kenal bahwa nantinya di 1926 sempat ada keinginan itu ya dari Jong Java untuk juga bekerja sama dengan organisasi pemuda lainnya. Ya, jadi mulai mencoba untuk menghilangkan identitas kebangsaannya identitas kedaerahannya, di mana sudah mulai mencoba untuk bisa mempersatukan antara Jong Java dengan organisasi-organisasi yang terbentuk pasca dari terbentuknya Trikoro Darmo. Seperti nantinya ada beberapa organisasi yang muncul di Sumatera, di Sulawesi, dan juga beberapa daerah-daerah di Indonesia. Setidaknya teman-teman bisa pahami bahwasanya Trikoro Darmo atau Jong Java adalah sebuah organisasi yang juga pengen mencoba untuk bersatu dengan organisasi pemuda-pemuda lainnya. Nah, tapi kita akan lihat bahwa ternyata di 1926 ini niatan tersebut tidak pernah berhasil ya. Karena juga permasalahan daripada keanggotaan dari Jong Java juga yang masih ingin mempertahankan organisasi Jong Java sebagai bagian yang tidak bisa terlepas dari perkembangan gerakan pemuda yang ada di Jawa. Jadi belum ada upaya untuk meleburkan diri ke dalam organisasi-organisasi pemuda yang lainnya. Dan setidaknya inilah yang menjadi salah satu hal yang bisa kita katakan daripada perkembangan Trikoro Darmo. Tapi apakah Trikoro Darmo itu hanya sebatas itu aja sih Kak? Oke, tapi kalau kita lihat lagi ternyata Trikoro Darmo ini adalah sebuah organisasi yang bisa dikatakan sebagai organisasi yang akan menginspirasi bagi terlahirnya organisasi pemuda-pemuda di daerah luar Jawa. Oke teman-teman? Jadi, walaupun kita lihat bahwa perkembangannya masih terbatas banget dalam hal kebudayaan, sosial, dan pendidikan, dan tidak berhubungan dengan politik, terutama terkait dengan kemerdekaan, tapi embrio-embrio persatuan di antara pemuda-pemudanya sudah mulai ada. Dan sehingga kita lihat bahwa nantinya dampak daripada Trikoro Darmo adalah sangat menginspirasi dari lahirnya organisasi pemuda lainnya di luar Jawa yang tidak mau kalah juga dengan kemunculan dari Trikoro Darmo. Dan akhirnya teman-teman bisa pahami bahwasanya
pasca dari terbentuknya Trikoro Darmo, akhirnya muncullah berbagai macam organisasi-organisasi besar lainnya. Seperti ada Jong Sumatranen Bond yang nantinya tokoh-tokohnya seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan juga Bahdar Johan yang nantinya menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari Jong Sumatranen Bond. Jadi sebelum masuk ke ranah politik yang lebih besar lagi, Muhammad Hatta ini juga pernah menjadi bagian keanggotaan dari Jong Sumatranen Bond. Terus ada lagi organisasi yang lahir seperti Jong Selbes, ada juga Jong Minahasa, ada juga Jong Bataks Bond, juga ada lagi Jong Islameten Bond, ada lagi Pemuda Indonesia, dan terakhir adalah PPI. Itu ya, atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dan inilah yang nantinya muncul pasca dari terbentuknya Trikoro Darmo atau kita kenal dengan namanya Jong Java. Setidaknya dari organisasi-organisasi ini, yang gerakan pemuda ini sebenarnya masih banyak loh. Masih banyak banget organisasi pemuda yang lahir pasca daripada Trikoro Darmo. Tapi kita akan bahas di 8 organisasi ini aja ya. Karena nantinya 8 organisasi ini nantinya akan menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari kemunculan Sumpah Pemuda, di mana di Sumpah Pemuda kita akan lihat bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang nantinya akan menjadi sebuah keinginan untuk menyatukan seluruh elemen pemuda yang ada di seluruh Indonesia untuk bersatu dan bersumpah sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oke teman-teman, inilah yang nantinya akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu adalah kita akan melihat terkait dengan perkembangan daripada Sumpah Pemuda. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan, atau masih melanjutkan ya, terkait dengan gerakan pemuda yang akan kita lebih fokuskan terkait dengan kemunculan dari Sumpah Pemuda. Oke, teman-teman bisa memaknai Sumpah Pemuda adalah sebagai sebuah semangat persatuan dari seluruh elemen-elemen pemuda yang ada di Indonesia yang nantinya menyatakan sumpahnya untuk bersatu sebagai satu bagian, yaitu adalah bangsa Indonesia. Dan salah satu hal yang unik terkait dengan Sumpah Pemuda adalah teman-teman bisa pahami bahwa istilah Indonesia ini mulai dicetuskan oleh Kongres Pemuda 1 yang nantinya kita akan lihat daripada kemunculan istilah Indonesia itu sendiri. Oke teman-teman, nah kita akan lihat terkait dengan proses daripada kenapa bisa muncul Sumpah Pemuda. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa di tahun 1926, Jong Java sempat juga mengidekan, atau kongres daripada Jong Java di tahun 1926 sempat ada cita-citanya untuk menyatukan seluruh elemen pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Setidaknya untuk bisa bekerja sama dengan seluruh elemen pemuda. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam perkembangannya, bahwasannya anggota-anggota daripada Jong Java ini masih belum legowo, masih belum ikhlas untuk bisa terlibat atau bergabung atau berfusi ke dalam organisasi-organisasi lainnya, sehingga menyatukan dalam satu organisasi yang sama. Dan itulah yang nantinya mengakibatkan Jong Java tidak bisa menjadi salah satu pionir juga daripada Sumpah Pemuda. Dan di mana kalau kita lihat bahwasannya yang akan menjadi pionir daripada terbentuknya Sumpah Pemuda adalah organisasi yang sudah kakak sampaikan, yaitu adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, atau singkatannya adalah PPI. Di mana PPI nantinya adalah sebuah organisasi yang berhasil untuk mempersatukan organisasi pemuda dalam satu organisasi yang sama, atau melakukan fusi dengan organisasi-organisasi lain. Setidaknya teman-teman untuk bisa pahami terkait dengan PPI ini sendiri, kenapa PPI ini nantinya berhasil untuk menyatukan seluruh organisasi, karena kalau kita lihat PPI adalah sebuah organisasi yang nantinya keanggotaannya mayoritas itu berasal dari anggota-anggota yang berasal dari sekolah-sekolah tinggi yang ada di Indonesia, seperti sekolah-sekolah tinggi yang ada di Stovia dan juga sekolah-sekolah tinggi yang ada di Bandung. Setidaknya kalau kita lihat bahwasannya yang lainnya atau organisasi-organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islameten Bond, dan lain sebagainya, mayoritas daripada keanggotaannya biasanya itu berasal dari sekolah menengah, di mana ada MULO dan juga AMS yang nantinya lebih banyak mayoritasnya keanggotaannya di berbagai macam organisasi pemuda lainnya. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya PPI lebih bisa mengkoordinir organisasi-organisasi lain untuk sama-sama bersatu di dalam kesepakatan yang nantinya akan kita kenal dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, kalau kita lihat terkait dengan perkembangan dari PPI itu sendiri, nantinya PPI adalah sebuah organisasi yang bisa atau nantinya berhasil untuk menyelenggarakan
Kongres Pemuda pertama yang muncul di tahun 1926, di mana Kongres Pemuda yang pertama 1926 ini nantinya banyak sekali membahas mengenai persatuan Indonesia dan juga terkait dengan identitas bangsa, yaitu adalah bahasa persatuan. Setidaknya teman-teman bisa pahami bahwasanya nantinya dari isi Kongres Pemuda pertama adalah keinginannya adalah untuk memajukan paham persatuan kebangsaan. Dan yang kedua adalah mengeratkan hubungan antar sesama perkumpulan pemuda Indonesia. Oke, ini adalah hasil daripada Kongres Pemuda pertama. Tapi kalau kita lihat, apakah sudah berhasil nggak PPI untuk menyatukan seluruh elemen pemuda yang ada di Indonesia? Ternyata masih belum bisa. Terutama tadi, Jong Java juga masih menolak untuk bergabung sebagai bagian dari organisasi pemuda yang bersatu. Dan inilah yang nantinya akan bisa kita lihat bahwa persatuan dari seluruh organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia ini baru bisa terlaksana di Kongres Pemuda kedua. Di mana teman-teman bisa pahami, di Kongres Pemuda kedua di tahun 1928, teman-teman akan lihat terkait dengan bahwasannya banyak organisasi-organisasi pemuda akhirnya memilih untuk bersatu padu dan akhirnya membentuk kesepakatan yang akan kita kenal dengan Sumpah Pemuda, yang isinya yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dalam pandangan ini kita bisa pahami bahwasannya pemuda-pemuda di Indonesia atau rakyat Indonesia, walaupun secara geografis kita terpisah oleh pulau-pulau, tapi pulau atau laut tersebut itu bukan menjadi pemisah kita, tapi adalah sebagai pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia. Laut dan pulau adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah walaupun kami berasal dari berbagai macam daerah-daerah di Indonesia, tapi kami mengaku bahwa kami adalah bangsanya satu, bangsa Indonesia. Teman-teman bisa lihat ya, bahwa konsep kebangsaan Indonesia ini lahir di era Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa penggunaan bahasa Indonesia kan berasal dari bahasa Melayu. Nah, kenapa sih bahasa Melayu itu dipilih? Nah, sebenarnya bahasa Melayu ini nantinya dipilih sebagai bahasa persatuan karena Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon ini sering memberikan semacam kayak pendapatnya di Kongres Pemuda pertama tadi, bahwasannya bahasa persatuan atau salah satu identitas dari kebangsaan adalah bahasa. Nah, sedangkan bahasa yang paling mayoritas yang digunakan di wilayah Indonesia adalah bahasa Melayu. Karena dari zaman kerajaan, bahasa Melayu adalah digunakan sebagai bahasa perdagangan atau nantinya dikenal dengan namanya lingua franca. Sehingga nantinya bahasa Melayu itu menjadi salah satu bahasa dasar yang nantinya akan dirubah menjadi bahasa Indonesia. Setidaknya inilah yang nantinya akan kita bisa pahami terkait dengan Sumpah Pemuda. Bahwa yang pertama, pulau dan laut bukan menjadi penghalang persatuan, bahwa kami mengakui sebagai tanah air Indonesia. Yang kedua adalah kami mengaku berbangsa yang satu. Suku, agama, dan lain sebagainya yang berbeda bukan juga menjadi penghalang bahwa kami adalah satu bangsa yang sama, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah bahasa persatuan yang sama, yaitu adalah bahasa Indonesia. Walaupun berbagai macam bahasa daerah, tapi kami sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman, itulah terkait dengan proses daripada perkembangan Sumpah Pemuda yang ada di Indonesia. Gimana? Mudah kan? Kalau gitu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan materi kita yang ketiga, yaitu adalah kita akan melihat terkait dengan kemunculan dari gerakan perempuan. Sebenarnya kita akan lihat bahwasannya di era pergerakan nasional, kita tuh selalu melihat bahwasannya yang menjadi penggerak daripada organisasi-organisasi di era pergerakan itu pasti selalu cowok terus, laki-laki terus. Ya, mulai dari Budi Utomo, ya mulai dari Muhammadiyah, dari Syarikat Islam, dari Indisi Partis, perempuan, laki-laki semua. Nah, perempuannya kemana nih? Nah, disinilah kita akan lebih mendalami terkait dengan peranan perempuan, terutama di era pergerakan nasional. Sebenarnya perempuan ini, terutama perempuan Indonesia ya, juga adalah perempuan-perempuan yang juga kalau kita lihat dalam catatan sejarah, punya peranan besar juga dalam perkembangan sejarah di Indonesia. Seperti dari mulai kerajaan Hindu-Buddha hingga masa pergerakan.
Jadi banyak tokoh-tokoh perempuan yang juga terlibat dalam sejarah. Tapi kita akan lebih berfokus terhadap gerakan perempuan yang terbatas dalam Pergerakan Nasional Indonesia. Seperti biasa teman-teman, kakak akan sampaikan dulu terkait dengan konsep-konsep yang perlu teman-teman pahami terhadap gerakan perempuan di era pergerakan nasional. Oke, yang pertama adalah teman-teman bisa pahami bahwasannya gerakan perempuan awal adalah sebuah gerakan yang ditujukan atau berjuangnya adalah untuk meraih kesetaraan terhadap pria atau laki-laki, di mana kedudukan yang setara ini adalah sebuah upaya yang nantinya kita kenal dengan gerakan emansipasi. Berarti kalau kita lihat bahwasanya sebelum daripada kemunculan gerakan perempuan, berarti perempuan atau status perempuan di dalam masyarakat ini mengalami status yang sangat rendah, terutama terhadap laki-laki. Karena laki-laki ini sangat terlalu superpower, terlalu paternalistik banget, sehingga ini yang berdampak terhadap posisi perempuan di dalam masyarakat yang dianggap sangat rendah. Bahkan kalau di dalam budaya Jawa, di masa lalu ya, bahwa perempuan itu di hidupnya itu cuma 3, yaitu adalah sumur, kasur, dapur. Gitu ya. Jadi itu adalah budaya yang muncul, yaitu adalah sumur, kasur, dapur. Jadi yang lain mereka tidak boleh pegang. Nah inilah yang nantinya mengakibatkan perempuan-perempuan sebelum munculnya gerakan perempuan ini mengalami status sosial yang sangat-sangat rendah banget. Sehingga nantinya kalau kita lihat pada masa selanjutnya, bahwasanya untuk mendapatkan kedudukan yang setara dengan perempuan, dengan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan dan juga statusnya dalam perkawinan, banyak sekali gerakan perempuan nantinya harus menghadapi rintangan yang sangat besar banget, terutama terkait dengan permasalahan agama dan juga adat istiadat yang nantinya banyak sekali menghambat perempuan untuk bisa mencapai kedudukan yang setara, terutama di dalam masyarakat di Indonesia. Nah inilah yang nantinya menjadi salah satu faktor atau konsep utama yang sering akan kita lihat terkait dengan kemunculan dari gerakan perempuan di Indonesia. Nah, untuk melihat terkait dengan secara umumnya sih, kita akan lihat terkait dengan latar belakang kemunculan dari gerakan perempuan itu sendiri seperti apa sih? Oke, jadi kalau kita memahami terkait dengan latar belakang daripada kemunculan gerakan perempuan, teman-teman bisa pahami bahwasannya kedudukan wanita di dalam keluarga itu sudah pasti mengalami sebuah masa di mana nantinya wanita tidak memiliki kekuatan untuk bisa mencapai kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Seperti halnya kedudukan wanita yang di dalam keluarga yang dimaksud adalah ketika wanita atau perempuan yang nantinya baru beranjak atau sudah memasuki masa remaja, mereka dipaksa untuk kawin. Yang kedua, mereka juga harus menerima poligami. Yang ketiga, mereka juga harus menerima perceraian dan juga budaya pingitan. Oke, kita akan bahas ini satu persatu ya. Oke, yang jadi masalah adalah kalau misalkan wanitanya sudah mengalami masa menstruasi ya, atau perempuan sudah mengalami masa menstruasi, maka dia dianggap sudah siap untuk menikah. Dan biasanya wanita di dalam era pergerakan tadi, sebelum abad 20, mereka ini sangat bisa dikatakan mereka sangat terpaksa untuk dikawinkan, karena biasanya mereka akan dijodohkan oleh orang tuanya. Gitu ya. Bahkan mereka akan dijodohkan dengan orang yang tidak pernah mereka ketemui. Jadi tidak ada lope-lopenya dulu. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga perempuan juga merasa bahwa ini kawinnya secara bisa dikatakan adalah kawin paksa. Yang kedua adalah poligami. Nah, wanita di era pergerakan nasional Indonesia atau sebelum abad 20, mereka ini harus ikhlas di poligami. Itu ya. Sedangkan mungkin untuk beberapa wanita itu tidak mau untuk bisa dipoligami sama suaminya ya. Dimana nantinya kalau kita lihat bahwa ini adalah budaya yang sebenarnya adalah budaya yang lumrah terjadi sebelum abad ke-20. Poligami adalah sebuah hal yang lumrah sebenarnya. Tapi untuk dalam beberapa kasus, terutama terkait dengan perempuan, mana ada perempuan yang mau dimadu itu ya. Teman-teman yang perempuan pasti juga merasakan itu. Nggak mau kan kalau misalkan ada madunya. Nah itu yang mengakibatkan akhirnya ini juga masalah yang nantinya akan sering dibahas di dalam gerakan perempuan di Indonesia. Yang ketiga adalah permasalahan perceraian. Itu ya. Jadi di era sebelum abad 20, bahwa status wanita dalam pernikahan ini tidak jelas. Terutama yang jadi masalah adalah ketika si perempuannya itu diceraikan oleh suaminya. Jadi si suaminya bisa menceraikan tanpa alasan yang jelas. Dan biasanya si laki-lakinya itu tidak akan membiayai si perempuan maupun si anaknya. Itu ya. Jadi bisa bebas tugas itu dari pernikahan. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga nantinya banyak perempuan-perempuan yang mengalami
kekerasan. Itu bentuk daripada kekerasan dalam rumah tangga. Dia tidak dinafkahi. Itu yang jadi problem yang muncul di era-era sebelum abad 20. Dan yang terakhir adalah budaya pingitan. Teman-teman bisa ingat, budaya pingitan adalah sebuah budaya yang nantinya dikembangkan oleh feodalisme di Jawa, terutama yang menganggap bahwa perempuan yang sudah memasuki umur remaja, sudah memasuki umur yang dianggap dewasa, mereka akan dipingit gitu ya, atau akan dikurung di dalam rumah, dan mereka tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Karena ini adalah sebuah budaya yang muncul juga karena ketakutan dari para orang tuanya, gitu ya, terkait juga dengan ketakutan bahwasanya kalau misalkan si perempuannya atau si anak perempuannya ini keluar, nantinya bisa banyak diawasi atau bisa diambil oleh pemerintah kolonial Belanda yang nantinya akan dijadikan sebagai gundik. Nah, ini yang jadi masalah juga di era-era feodalisme Jawa itu sendiri. Dan inilah yang nantinya akan menjadi faktor-faktor yang mengakibatkan kedudukan wanita di dalam keluarga ini bisa dikatakan sangat rendah. Terutama ini yang menjadi salah satu faktor munculnya gerakan perempuan. Dan yang kedua, yang menjadi konsentrasi daripada gerakan perempuan, terutama terkait dengan isu-isu yang nantinya akan selalu menjadi bagian daripada perkembangan gerakan perempuan dari masa pergerakan hingga kemerdekaan adalah terkait dengan status pendidikan. Oke? Teman-teman bisa pahami juga ya, bahwa pendidikan bagi kaum perempuan ini sangat rendah banget. Dan biasanya pendidikannya pun bukan pendidikan yang dikhususkan memang untuk mengasah intelektual, tapi hanya dalam skill-skill rumah tangga. Ya, seperti bagaimana caranya mencuci, bagaimana caranya menyapu, dan lain sebagainya. Biasanya skill-skillnya hanya untuk menjadi istri yang baik. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya kalau kita lihat ya. Skillnya hanya untuk menjadi seorang istri yang baik. Bagus sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Tapi kalau kita pahami bahwa pendidikan bagi kaum perempuan atau intelektualitas yang rendah dari kaum perempuan, ini juga akan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi faktor yang tidak bisa terlepas dari masalah perempuan di era pergerakan nasional Indonesia. Sehingga nantinya dari latar belakang ini kita akan melihat sosok yang nantinya menjadi inspirasi daripada kemunculan gerakan perempuan. Kita kenal dengan sosok yang bernama Kartini. Ya, Raden Ajeng Kartini sebagai bagian daripada awal gerakan perempuan, atau nantinya kita lebih kenal Kartini sebagai bagian dari gerakan emansipasi perempuan, kesetaraan perempuan untuk bisa mencapai tingkatan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan. Oke, kita akan lihat terkait dengan Kartini, bahwa teman-teman bisa ingat bahwa Kartini adalah seorang sosok yang nantinya banyak memberikan pemikiran-pemikirannya di dalam suratnya kepada Mrs. Abandon. Jadi Mrs. Abandon itu adalah seorang sahabat penanya dari Kartini. Dan Kartini ini sering banget curhat sama Mrs. Abandon. Dan pemikiran-pemikiran dari Kartini, mulai dari permasalahan budaya Jawa, mulai dari permasalahan pendidikan bagi kaum perempuan, dan juga terkait dengan masalah-masalah yang terhadap perempuan, dia tuangkan dalam suratnya kepada Mrs. Abandon. Sehingga nantinya pemikiran Kartini ini nantinya kita kenal atau bisa dikatakan dikumpulkan oleh Mrs. Abandon dalam bukunya atau dalam buku berjudul Door Duisternis Toch Licht, yang artinya adalah habis gelap terbitlah terang. Oke teman-teman, jadi tadi Kartini yang curhat sama Mrs. Abandon ini nantinya banyak memberikan pemikiran-pemikirannya terkait dengan kondisi perempuan-perempuan Jawa di dalam sebuah surat yang nantinya akan dikirim ke Mrs. Abandon. Tapi setelah Kartininya meninggal, Mrs. Abandon akhirnya mengumpulkan surat-surat dari Kartini dan akhirnya membentuknya jadi buku yang dikenal dengan namanya Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, dari sinilah teman-teman bisa pahami bahwasannya Kartini nantinya akan menjadi inspirasi besar terhadap pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia. Setidaknya teman-teman, untuk memahami terkait dengan peranan Kartini, terutama kita akan lihat terkait dengan dampak yang paling besar daripada Kartini setelah daripada kemunculan dari Habis Gelap Terbitlah Terang, bahkan bermunculan berbagai macam, yaitu adalah terkait dengan berdirinya sekolah-sekolah perempuan. Jadi nantinya banyak banget sekolah-sekolah perempuan yang berkembang untuk bagi kaum perempuan, seperti ada sekolah Kartini yang dibentuk oleh Mrs. Abandon dan juga suaminya untuk untuk bagi perempuan-perempuan di Indonesia.
Terus yang kedua ada juga sekolah Kautaman Istri yang juga berkembang di wilayah Jawa Barat sebagai bagian daripada terbentuknya sekolah-sekolah bagi kaum perempuan. Jadi sudah mulai ada pemikiran untuk bisa menyekolahkan perempuan sebagai bagian daripada perkembangan intelektualitas terhadap kaum perempuan. Terus yang kedua, juga nantinya dampak dari pemikiran Kartini juga kita akan bisa lihat bahwasannya mulailah berkurangnya stigma negatif perempuan yang bersekolah. Jadi sebelumnya kalau perempuan bersekolah itu dianggap ngapain gitu. Ya tugas perempuan kan cuma apa? Sumur, kasur, dapur. Nah itu adalah konsep yang muncul terutama di Jawa ya. Tapi setelah munculnya pemikiran Kartini, mulai muncul berbagai macam sekolah-sekolah di Jawa, maka akhirnya stigma negatif terhadap perempuan yang bersekolah ini nantinya mulai berangsur-angsur berkurang. Walaupun sebenarnya perempuan disekolahkan itu tujuannya adalah untuk apa? Agar bisa mendapatkan jodoh yang cepat. Sebenarnya gitu bagi orang tuanya ya. Tapi kalau di sini kita bisa pahami bahwasanya perempuan sudah bisa mendapatkan pendidikannya dengan lebih baik ya. Walaupun sekolahnya tidak banyak banget gitu ya, atau stigmanya ini masih tetap ada tapi tidak separah sebelum daripada pemikiran Kartini. Dan yang selanjutnya lagi atau yang ketiga adalah kita akan lihat terkait dengan bahwasannya dampak daripada pendirian sekolah-sekolah pasca dari pemikiran Kartini, maka akhirnya mulai bermunculan berbagai macam organisasi-organisasi perempuan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Bahkan organisasi-organisasi perempuan ini nantinya bisa berasal dari organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo yang nantinya mendirikan Putri Mahardika. Terus juga nantinya Jong Java juga punya organisasi untuk perempuannya sendiri. Dan juga berbagai macam kayak Serikat Islam. Dia punya organisasi untuk perempuan sendiri. Jadi nantinya sudah mulai berpikir bahwa perempuan ini memiliki peranan besar juga di dalam era pergerakan nasional Indonesia. Walaupun biasanya peran perempuan terutama di era awal hanya sebagai pendukung. Tapi setidaknya kita bisa lihat bahwasanya perempuan ini punya poin penting terutama terkait dengan upayanya dalam melakukan perbaikan-perbaikan bagi para perempuan-perempuan di Indonesia. Oke, teman-teman, itulah terkait dengan gerakan perempuan, terutama kita bisa lihat dari gerakan awal dari RA Kartini. Nah, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan kemunculan organisasi seperti Perikatan Perhimpunan Indonesia, dan yang terakhir kita akan melihat terkait dengan Istri Sedar. Teman-teman, mari kita melanjutkan kembali terkait dengan gerakan perempuan. Terutama nantinya kita akan melihat terkait dengan perkembangan daripada gerakan perempuan, terutama pasca daripada pemikiran Kartini. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa dampak dari pemikiran Kartini, maka akhirnya mulai bermunculan berbagai macam sekolah-sekolah bagi kaum perempuan. Setidaknya sekolah-sekolah yang nantinya banyak dinikmati oleh kaum perempuan, walaupun masih terbatas ya, tidak semua perempuan bisa menikmati itu, tapi ternyata dampak besar daripada terbentuknya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, terutama khususnya bagi kaum perempuan, maka mulai berbanyak bermunculan organisasi-organisasi perempuan. Seperti siapa aja? Seperti kayak tadi kakak sudah sampaikan, ada Budi Utomo dengan Putri Mahardikanya, terus juga ada SI, juga punya organisasi perempuannya, Muhammadiyah punya Aisyahnya, dan lain sebagainya. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan organisasi perempuan ini mulai banyak berkembang di Indonesia dengan latar belakang perjuangannya yang masing-masing. Maka dari itu, ada keinginan untuk menyatukan seluruh organisasi-organisasi perempuan itu dalam satu organisasi yang dilindungi oleh satu organisasi yang sama, dan akhirnya terbentuklah organisasi yang dikenal dengan istilah atau dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia. Dan nantinya akan berubah nama menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau disingkatnya sebagai PPII. Oke, nantinya Perikatan Perempuan Indonesia adalah sebuah wadah bagi seluruh organisasi-organisasi yang berkembang, terutama organisasi perempuan di Indonesia, untuk bisa bisa dikatakan sebagai wadah untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya, terutama terkait dengan nasib perempuan yang ada di Indonesia. Dan salah satu hal yang nantinya teman-teman bisa pahami atau bisa dikatakan sebagai peristiwa penting daripada munculnya Perikatan Perempuan Indonesia adalah terselenggaranya Kongres Perempuan pertama yang muncul di tahun 1928. Bisa dikatakan Kongres Perempuan pertama di tahun 1928 ini adalah sebuah kongres yang nantinya adalah sebagai kongres bagi para perempuan-perempuan untuk bisa menyuarakan terkait dengan permasalahan-permasalahan terhadap atau bagi kaum perempuan, terutama masalah yang muncul masih sama, yaitu terkait dengan masalah perkawinan dan juga
poligami. Ini yang nantinya menjadi masalah yang muncul tadi. Seperti tadi kakak sudah sampaikan, dalam perkawinan seperti ada kawin paksa, terus juga ada lagi terkait dengan perceraian, dan juga poligami yang dilakukan oleh seorang suami ya terhadap istrinya. Nah, ini yang nantinya akan dibahas di dalam Kongres Perempuan pertama. Di mana di dalam Kongres Perempuan pertama ini nantinya akan menghasilkan mosi kepada pemerintahan kolonial Belanda. Dan nantinya kita akan lihat bahwa ternyata ada muncul 3 mosi terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Seperti yang pertama adalah penambahan rumah sekolah untuk perempuan. Jadi di dalam perikatan atau dalam Kongres Perempuan pertama yang muncul di tahun 1928, bahwasanya kenapa masih muncul konflik terkait dengan perkawinan, terkait dengan poligami, itu karena perempuannya ini masih belum tuntas dalam pendidikan. Berarti masih banyak perempuan yang belum bisa menikmati pendidikan, sehingga Perikatan Perempuan Indonesia memutuskan untuk bisa Bisa menambah rumah sekolah untuk perempuan di Indonesia. Itu yang pertama. Dan mosi kedua adalah perjanjian pranikah. Nah, ini yang perlu untuk digalakan kepada para calon-calon istri, kepada calon suaminya, bahwa mereka harus ada perjanjian pranikah, di mana janji-janji nikah dan juga syarat perceraian itu nantinya harus dilampirkan, sehingga nantinya bisa melindungi para perempuan dari kekerasan di dalam rumah tangga, itu ya. Nah, pemikiran ini harus muncul dari apa? Dari pendidikan dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bantuan kepada janda dan juga anak yatim. Inilah nantinya menjadi salah satu atau 3 mosi terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Dan kalau kita lihat di dalam respon pemerintahan kolonial Belanda terhadap organisasi atau terhadap Perikatan Perempuan Indonesia yang nantinya membuat Kongres Perempuan, pemerintahan kolonial Belanda ternyata sangat mengapresiasi banget terkait dengan kemunculan Kongres Perempuan pertama yang muncul di tahun 1928. Tapi nyatanya bahwa kemunculan dari Perhimpunan Perikatan Istri Indonesia atau PPII ini adalah organisasi yang menurut sebagian kalangan, terutama perempuan-perempuan yang punya paham kiri, punya paham sosialis, merasa bahwa mosi-mosi ini atau isu-isu yang dibawa adalah isu-isu bagi perempuan atau nasib perempuan yang muncul di sebuah negara merdeka. Jadi ada beberapa kelompok perempuan yang merasa bahwasannya apa yang dibawa oleh Perikatan Perempuan Indonesia ini adalah sebuah gerakan yang harusnya dilakukan ketika Indonesia sudah merdeka. Kalau Indonesia belum merdeka, maka perjuangannya adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Bahwa perempuan juga harus turut serta di dalam proses kemerdekaan Indonesia. Maka salah satu antitesis daripada terbentuknya Perikatan Perempuan Indonesia adalah terbentuknya organisasi bernama Istri Sedar. Di mana Istri Sedar adalah sebuah organisasi yang didirikan di Bandung oleh Suwarni Joyo Saputro, di mana organisasi ini adalah sebuah organisasi atau gerakan perempuan pertama yang membawa semangat politik anti-kolonial, terutama anti terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Tadi kan sudah sampaikan bahwa Perikatan Perempuan Indonesia adalah sebuah organisasi yang nantinya mewadahi dan bisa dikatakan sebagai organisasi yang sangat kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Isu yang dibawa adalah isu yang berkaitan dengan peranan perempuan atau nasib perempuan di negara-negara merdeka. Nah, ini yang mengakibatkan Istri Sedar akhirnya lahir sebagai bagian dari antitesis terhadap kemunculan Perikatan Perempuan Indonesia. Walaupun nantinya kalau kita lihat Istri Sedar adalah organisasi yang tidak masuk sebagai keanggotaan Perikatan Perempuan Indonesia. Dia berasal dari luar sehingga nantinya sering banget mengkritik terkait dengan kemunculan Perikatan Perempuan Indonesia. Di mana nantinya Istri Sedar adalah organisasi yang nantinya punya tujuan yang jelas, yaitu adalah kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ini isu yang masih terus ya dibawa oleh Istri Sedar dan juga organisasi-organisasi perempuan lain. Tapi salah satu poin penting yang membedakan Istri Sedar dengan organisasi lainnya adalah tujuannya adalah memperoleh kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Jadi, perempuan ini punya tugas untuk bisa mendidik anak-anak atau calon-calon pahlawan untuk kedepannya yang nantinya akan memperoleh kemerdekaan. Itu poin yang bisa kita katakan sangat unik daripada gerakan Istri Sedar. Makanya kenapa nantinya gerakan Istri Sedar adalah gerakan yang sangat radikal banget, terutama terkait dengan isu-isu kemerdekaan dan juga isu-isu terhadap status atau nasib perempuan di wilayah Hindia Belanda.
Nah, teman-teman, kalau kita lihat terkait dengan perkembangan isi sedar, bahwa isi sedar itu nantinya pada perkembangannya ternyata banyak mengalami kecurigaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Tadi ya, karena dia membawa semangat yang sangat anti kolonial, berbeda dengan organisasi-organisasi perempuan yang nantinya berkembang atau yang selain daripada isi sedar, di mana nantinya ini mengakibatkan isi sedar ini banyak diawasi oleh pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan kalau kita lihat juga, isi sedar adalah sebuah organisasi yang nantinya sering berselisih dengan PPI. Tadi ya kakak sudah sampaikan, PPII ya, di mana nantinya Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia nantinya banyak berselisih dengan isi sedar karena perbedaan pandangan tadi. Yang satu maunya nasib wanita di negara jajahan, yang satu adalah nasib wanita di negara yang merdeka. Nah, ini berbeda sangat besar banget, sehingga nantinya perbedaan pandangan ini akan juga mengakibatkan sering terjadinya konflik baik di antara PPII dan juga istri sedar. Walaupun pada perkembangan selanjutnya pernah ada peristiwa pengiriman delegasi ke Lahore, gitu ya, ke Lahore, di mana nantinya pengiriman delegasi untuk menghadiri Kongres Perempuan se-Asia. Dan akhirnya PPII dan juga istri sedar sempat bekerja sama dulu untuk bisa mengikuti Kongres Perempuan se-Asia yang ada di Lahore. Oke teman-teman, inilah bentuk daripada gerakan-gerakan perempuan, dan yang paling unik adalah ketika kemunculan dari istri sedar yang membawa semangat-semangat anti kolonial dan juga kesetaraan terhadap laki-laki bagi perempuan. Oke, teman-teman, itulah terkait dengan gerakan perempuan yang ada di Indonesia. Gimana? Mudah kan? Maka dari itu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, setelah tadi kita sudah melihat terkait dengan perkembangan dari organisasi Indisi Partij. Yang kedua, kita juga sudah melihat terkait dengan gerakan pemuda, dengan Sumpah Pemudanya, dan yang terakhir kita juga sudah melihat terkait dengan gerakan perempuan. Maka dari itu, terakhir kita akan tarik kesimpulan dari materi terkait dengan perkembangan pergerakan nasional, terutama kita akan lihat terkait dengan nasionalisme politik ya. Oke, apa sih materi yang bisa kita tarik dari materi terkait dengan perkembangan pergerakan nasional yang kedua ini? Oke, yang pertama adalah tadi kita sudah membahas mengenai Indisi Partij sebagai sebuah organisasi yang bisa dikatakan sebagai partai politik pertama di Indonesia. Indisi Partij adalah sebuah organisasi yang nantinya bisa kita katakan sebagai organisasi politik pertama di Indonesia yang akan didirikan oleh 3 serangkai dengan latar belakang perbedaan terutama terkait dengan permasalahan utamanya yang muncul akibat daripada diskriminasi terhadap kaum Indo, yang nantinya akan memunculkan sosok yang kita kenal sebagai Ernest Francois Eugene Dawes Dekker, yang nantinya lebih dikenal dengan Setiabudi Danudirja. Terus tokoh-tokohnya lagi ada yang kita kenal sebagai Cipto Mangunkusumo, dan yang terakhir adalah Ki Hajar Dewantara, atau yang nantinya lebih dikenal dengan Suwardi Suryaningrat, yang nantinya selain menghapuskan atau tujuan dari terbentuknya Indisi Partij adalah untuk menghapuskan diskriminasi, Indisi Partij juga nantinya bertujuan untuk bisa mencapai nasionalisme Hindia atau dikenal dengan Indise Nasionalisme, gitu ya. Dan inilah yang nantinya akan menjadi salah satu latar belakang kenapa kita bisa melihat bahwa ternyata mulai bermunculan yang namanya ide perkembangan Hindia atau nasionalisme yang tidak meliputi atau tidak tergantung dari latar belakangnya. Oke? Inilah yang nantinya akan menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari perkembangan Indisi Partij. Sehingga nantinya teman-teman bisa pahami bahwa Indisi Partij ini adalah sebuah organisasi yang sangat aktif dalam mengkritik pemerintahan kolonial Belanda, terutama terkait dengan permasalahan ketika munculnya ide dari pemerintahan kolonial Belanda untuk melaksanakan perayaan ulang tahun di Hindia Belanda yang nantinya dikritik oleh 3 tokoh tersebut, sehingga berdampak terhadap 3 serangkai akhirnya ditangkap dan akhirnya dibuang ke negeri Belanda. Itu adalah terkait dengan kesimpulan yang bisa kita tarik dari Indisi Partij. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Terus yang kedua teman-teman, kita akan melihat terkait dengan permunculan atau kemunculan dari gerakan pemuda, di mana teman-teman bisa pahami konsep awal daripada gerakan pemuda adalah sebuah gerakan yang muncul dari berbagai macam daerah di Indonesia ya, terutama nantinya diawali dari kemunculan Trikoro Darmo yang nantinya merupakan pecahan dari Budi Utomo dan nantinya akan diikuti oleh beberapa daerah-daerah di Indonesia. Nantinya kita kenal dengan munculnya Jong Sumatera Nenbon, terus juga ada Jong Selebes, Jong Minahasa, dan lain-lain. Ini adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari kemunculan gerakan pemuda.
Tapi pada akhirnya kita bisa kenal bahwa puncak daripada gerakan pemuda yaitu adalah kemunculan dari pelaksanaan Kongres Pemuda 1 dan 2 yang nantinya akan dilaksanakan, terutama terkait dengan kemunculan Kongres Pemuda 2 di tahun 1928 yang nantinya akan melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, inilah yang nantinya akan bisa kita asumsikan sebagai sebuah gerakan yang nantinya meleburnya terkait dengan organisasi-organisasi kedaerahan pemuda tersebut. Sehingga nantinya menyatu dan akhirnya mereka bersepakat untuk menjadi satu bangsa yang sama. Itulah konsep yang kita kenal terkait dengan gerakan pemuda. Dan yang ketiga teman-teman, kita juga sudah melihat terkait dengan kemunculan gerakan perempuan. Di mana gerakan perempuan kita pahami adalah sebuah gerakan yang menjadi latar belakangnya atau kemunculan daripada gerakan perempuan adalah dilatar belakangi oleh permasalahan kondisi perempuan terutama di dalam keluarga dan juga buruknya pendidikan bagi kaum perempuan. Setidaknya kita akan bisa melihat terkait dengan periode dari pembangunan gerakan perempuan ini diawali oleh seorang sosok Kartini yang nantinya memberikan semacam kayak ide atau memberikan pencerahan kepada para perempuan di Indonesia untuk bisa mencapai kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Dan akhirnya nantinya banyaklah dari ketika atau pasca dari kemunculan Kartini, kita kenal dengan berbagai macam organisasi perempuan yang nantinya banyak lahir pasca daripada pemikiran Kartini yang kita kenal dengan habis gelap terbitlah terang. Oke, teman-teman, inilah terkait dengan kesimpulan dari materi perkembangan pergerakan nasional Indonesia dan nantinya kita akan berfokus terhadap nasionalisme politik. Oke, teman-teman, karena waktu kita sudah habis, kalau gitu teman-teman tetap semangat, tetap belajar, dan tetap ikuti kelas sejarah di EduOn, karena bersama dengan Kak Dida, kita pasti akan belajar sejarah yang sudah pasti menyenangkan. Kakak pamit undur diri, sampai jumpa lagi, dan dadah!